sini saya akan menjelaskan pengantar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Seluruh negara-negara di dunia pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang kita kenal dengan ideologi. Karena fungsi ideologi sendiri itu adalah dasar, ide, atau cita-cita negara untuk semakin berkembang dan maju. Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia, dia tidak bisa mengandalkan visi dan misinya saja, karena untuk mencapai cita-cita bangsa harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dapat dijadikan sebagai patokan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar ideologi negara bagi sebagian atau daerah tertentu saja, tetapi harus menyeluruh. Terkadang perbedaan pendapat dalam mengartikan dasar negara, maka terjadilah pertikaian. Dan di sini fungsi Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya sekadar untuk mengatur negara Indonesia sendiri, namun dalam mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia digunakan nilai-nilai Pancasila. Jadi, perilaku atau moral masyarakat atau pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, yang akan kami bahas pada kesempatan ini terdiri atas Pancasila sebagai ideologi negara, makna Pancasila sebagai ideologi, fungsi Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya di dunia, dan faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suharda Oktaviansyah, NIM G0311911032 dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi pokok pada kesempatan kali ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih Pancasila dan ideologi itu. Yang pertama, Pancasila. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUI PKI 1 pada tanggal 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan negara, yang hingga saat ini kita kenal dengan sebutan Pancasila. Selanjutnya, pengertian ideologi. Dalam kehidupan bernegara, banyak aturan dan pedoman yang berlaku serta bersifat mengikat. Meskipun terkadang hal-hal tersebut tidak berupa undang-undang yang tertulis. Segala aturan tersebut jelas disebut dalam pengertian ideologi. Dicetuskan pertama kali oleh Anthony de Stud de Tracy dan telah dikenalkan sejak abad ke-18 Masehi silam. Bertujuan untuk menyamakan gagasan dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan bersifat sistematis. Jadi, pengertian ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu yang bersifat mengikat dan tersistematis. Sedangkan menurut asal katanya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata yaitu idios dan logos. Idios berarti ide atau juga gagasan dan pemikiran, sedangkan kata logos dapat diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka, secara bahasa,
Arti kata ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditujukan untuk dapat mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Menurut sifatnya, ideologi terbagi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Adapun macam-macam ideologi suatu negara yaitu ideologi nasional, ideologi sosialisme, ideologi marxisme, ideologi fasisme, ideologi konservatif, ideologi kapitalis, dan ideologi liberalisme. Ideologi yang digunakan bangsa Indonesia yaitu ideologi nasional yang berdasarkan Pancasila. Perkenalkan, nama saya May Angel Sembiring, NIM G0311911020 dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip pada sila pertama ini ialah menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada diskriminasi dan intimidasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip dari sila kedua ini ialah menegaskan masyarakat Indonesia hidup dalam rasa kekeluargaan dan akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip dari sila ketiga ini ialah menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib. Bangsa yang terikat pada tanah airnya, dan bangsa yang akan tetap terjaga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip dari sila keempat ini ialah menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dari sila kelima ini ialah bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hai, perkenalkan nama saya Tiska Alicia Likaja dengan NIM G0311911030. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan ideologi. Pancasila adalah dasar negara dan ditetapkan sebagai ideologi nasional, yaitu bahwa seluruh nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita bangsa yang berpegang teguh pada norma dan kaidah yang berlaku, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Pancasila merupakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang memiliki visi, yaitu terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan Pancasila, yaitu kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, dan yang bersatu atau persatuan. Selain itu, Pancasila juga adalah suatu ideologi terbuka. Terbuka dalam hal ini bukan berarti mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun keterbukaan ideologi Pancasila mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat sehingga Pancasila dapat mempertahankan nilainya sambil mengikuti perkembangan zaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah, NIM G0311911047 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud ialah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Ada beberapa contoh yang menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya pada bidang politik ialah pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat dan penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan sebagai perwujudan dari sila kelima. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia yang menjadi makna dari Pancasila sebagai ideologi negara yang memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Adapun landasan makna dari Pancasila sebagai ideologi negara diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998. Dengan adanya Ketetapan MPR ini, Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara sekaligus ideologi negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan dari ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud mengandung makna bahwa ideologi negara adalah tujuan atau cita-cita nasional negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kartika Lea Temia dengan NIM G0311911008. Nah, selanjutnya kita masuk pada pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa ahli juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Di antaranya yaitu, yang pertama menurut Soekarno, Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Lalu selanjutnya, menurut Buyung Nasution pada tahun 1995, bahwa Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila tersebut menjadi ideologi yang unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Lalu selanjutnya, Notonegoro mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai filsafat. Pancasila tersebut merupakan ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, Dr. Konto Wijoyo yang pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa Pancasila perlu diberikan roh yang baru, sehingga Pancasila dapat bergerak menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah. Nah, dalam hal ini, bahwasannya Pancasila yang diberikan roh yang baru dapat kembali sesuai dengan jati dirinya yang dijadikan sebagai dasar negara dan menyelenggarakan visi dari kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabilah, NIM G0311911042. Baik, di sini ada slide tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi. Nah, bisa kita lihat dalam slide terlihat
4 poin yang merupakan fungsi dari Pancasila sebagai ideologi. Nah, apabila kita uraikan satu persatu, maka itu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi berfungsi untuk memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemudian yang kedua, untuk mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan. Kemudian yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, secara garis besar, keempat fungsi ini tentu mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Masni dengan NIM G031191068. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Ajaran yang dikandung Pancasila akan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell. Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Hegel, mengatakan bahwa dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang paling tegas dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menuju sukses suatu bangsa merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Adapun nilai Pancasila sebagai ideologi ada 3 hal. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai dasar yang merupakan sila-sila Pancasila yang bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hal ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang berarti Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai penjabaran tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis yang berarti Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, kerjasama, dan kerukunan antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Auliah BS dengan NIM G031191062 dari kelompok 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek politik hukum, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek agama. Pertama, dalam ideologi Pancasila. Dalam ideologi ini, aspek politik hukumnya menganut demokrasi Pancasila. Dari aspek ekonominya yang berperan adalah negara. Artinya negara ada untuk melindungi seluruh rakyatnya agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan. Dari aspek agamanya, di mana seluruh rakyat bebas memilih satu agama. Yang kedua, dalam ideologi liberalisme. Dalam aspek politik hukumnya menganut demokrasi liberal yang berarti kebebasan. Hukum yang berlaku adalah untuk melindungi diri sendiri atau individu. Dari aspek ekonominya yang berperan adalah negara-negara kecil yang memiliki prinsip kapitalisme dan persaingan bebas. Kapitalisme ini didasarkan pada kepemilikan pribadi sarana-sarana produksi. Dari aspek agamanya, bagi seluruh rakyatnya, agama adalah urusan pribadi.
Ketiga, dalam ideologi komunisme, di mana aspek politik hukumnya ini yang berlaku adalah demokrasi rakyat. Artinya, yang berkuasa mutlak dalam satu parpol adalah rakyat itu sendiri. Kemudian dari aspek ekonominya yang berperan adalah negara, di mana negara itu melakukan monopoli. Kemudian dari aspek agama, seluruh rakyat itu adalah ateis. Keempat, dalam ideologi sosialisme, di mana dari segi aspek politik hukumnya berlaku demokrasi kolektivitas, di mana demokrasi ini mengutamakan kebersamaan. Dari segi aspek ekonominya yang berperan adalah negara, di mana negara itu sendiri mewujudkan pemerataan dan mengutamakan keadilan. Kemudian dari segi aspek agama, rakyatnya harus memilih agama yang dapat mendorong berkembangnya kebersamaan. Terakhir, dalam ideologi fasisme, di mana dari aspek politik hukumnya ini, kekuasaan ada di tangan pemerintah yang dijalankan dengan sistem militerisme. Kemudian dari segi aspek ekonominya yang berperan juga adalah negara kecil, di mana negara kecil ini memiliki prinsip kapitalisme dan monopolisme. Kemudian dari segi aspek agamanya sendiri, agama adalah canduan bagi rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Saiful Hakim, NIM G0311911010. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Ya, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang pertama ada dinamika masyarakat yang berkembang pesat, berkembangnya teknologi informasi. Oleh karena itu, diharapkan ideologi Pancasila yang bersikap terbuka dapat membuka diri dan menerima hal-hal baik. Yang kedua, pembangunan nasional berkembang sangat cepat dan membutuhkan dasar atau pijakan pikiran yang bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku. Yang ketiga, ideologi tertutup tidak sesuai dengan Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi dengan membuka diri terhadap pengaruh dari luar akan memperkokoh kesadaran nilai-nilai Pancasila yang abadi. Yang kelima, pengalaman sejarah masa lampau, di mana Indonesia pernah menganut sistem yang tertutup ideologi komunisme, menyebabkan negara mengalami kemunduran. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya nilai, menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tidak ada pengaruh lain yang diterima jika tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang ketujuh, bagian dari pengalaman Pancasila secara subjektif, Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan objektif berdasarkan tafsir tingkah laku warga negara.